wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, yang disyarah dan dijelaskan oleh Al-Syekh atau dengan penukilan dari faidah-faidah penjelasan dari Al-Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, masih dalam dosa besar yang ketujuh. Kita mudzakarah sejenak tentang dosa-dosa besar yang telah kita lalui di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Dosa besar yang pertama apa? Syirik. Yang kedua? Qatlun nafs. Membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Yang kedua itu? Atau yang ketiga? Yang kedua. Yang ketiga? Sihir. Yang ketiga baru sihir. Yang keempat? Tarkus shalah. Yang kelima? Man'uz zakah. Yang keenam? Huququl walidain. Yang kelima, tidak menunaikan zakat. Yang keenam, durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ketujuh, yaitu hukum riba dan memakan riba. Telah berlalu dalam pertemuan yang sebelumnya, yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan lebar-lebar bagi hambanya untuk bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala gembira, sangatlah senang terhadap taubatnya hambanya. Termasuk diantaranya adalah bertaubat dari dosa riba. Allah tegaskan di surat Al-Baqarah dengan firman-Nya, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Maka siapa saja yang telah datang peringatan dari Rabb-Nya, kemudian dia sudahi, dia akhiri, falahu ma salaf, maka bagi dia adalah apa yang telah berlalu. Urusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi dia apa yang telah lalu dari dosa maupun yang berkaitan dengan aset atau keuntungan-keuntungan ribawi yang telah lalu, maka urusannya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni, Allah maafkan. Adapun yang selanjutnya, setelah datang peringatan dari Allah tentang jelasnya hukum riba, maka wajib untuk ditinggalkan seketika. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, alhamdulillah, yakni al-akila liriba idza ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf yaghfiru lahu kullama salaf. Seorang yang pernah terjatuh dalam dosa riba, setelah datang kejelasan, setelah datang peringatan dari Allah tentang hukum riba, kemudian dia sudahi, dia akhiri, dia bertaubat darinya, maka bagi dia apa yang telah berlalu. Allah mengampuni dirinya, Allah mengampuni atas apa yang telah lalu.
wala yu'khadhu alaihi wa amruhu ilallah, dia tidaklah dipermasalahkan, wa amruhu ilallah, dan urusan dia itu hanya pada Allah saja. Walakin idza ja'at al-mau'izatu wa lahu riban fi dhimamin nasi wajaba alaihi an yusqitahu. Namun apabila datang peringatan jelas baginya hukum riba, sementara dia masih punya aset atau keuntungan ribawi pada manusia, maka wajib untuk dia gugurkan, wajib untuk dia sudahi, dia relakan, dia gugurkan kewajiban dari orang-orang tersebut untuk membayarnya. Li'anna Allah qala falahu ma salaf, karena Allah telah menegaskan bagi dia hanya apa yang telah lalu, tapi apa yang akan datang maka ini wajib untuk disudahi. Amma ma baqiya falaysa lah, adapun yang tersisa setelah itu maka bukan menjadi haknya, bukan menjadi miliknya, bahkan harus digugurkan. Walihada a'lana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', a'lana i'lanan ila yaumil qiyamah, qala ribal jahiliyati mawdu'. Dan termasuk dari pernyataan yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hajjatul wada', beliau mengumumkan hukum tentang riba al-jahiliyah, bahwasanya segala riba al-jahiliyah itu mawdu', telah berakhir. Riba al-jahiliyah itu ya riba fadl, riba yang sebagaimana telah kita ketahui konsepnya. Naam, konsep riba al-jahiliyah itu ya riba yang telah kita ketahui. Seseorang berhutang, dia menerima nominal yang di bawah dari nominal yang dia berhutang padanya. Misalkan hutang 100.000, dia hanya menerima 90.000, 10.000-nya katanya administrasinya, kemudian dia harus membayar sekian kali lipatnya. Ini riba al-jahiliyah, yakni ar-riba alladhi kanu yatarabawna bihi fil jahiliyah mawdu'un muhdarun. Riba al-jahiliyah yang seperti itu, yang dulu masyarakat Arab itu bermuamalah dengan konsep riba yang seperti itu, riba al-jahiliyah ini telah diakhiri, telah disudahi. Yujadu aqaribun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam yurabuna fil jahiliyah, didapati dari kalangan kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermuamalah dengan muamalah seperti ini, dan ini muamalah yang baku di kalangan bangsa Arab ketika itu, riba dengan konsep ini, konsep bank titil itu. Naam, yurabuna fil jahiliyah yajibu alaihim isqatur riba aw la yajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati ternyata yang mempraktekkan praktek-praktek semacam itu ada dari kalangan kerabat beliau sendiri, dari kaum Quraisy. Maka apakah hukumnya? Apakah wajib untuk digugurkan riba tersebut ataukah tidak? Beliau mengatakan, awalur riba adau ribal Abbas ibni Abdul Muttalib. Bahkan pertama kali yang beliau nyatakan, beliau batalkan, beliau gugurkan muamalah riba yang ada pada masyarakat Arab ketika itu adalah ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib bermuamalah dengan muamalah riba, dan dia masih memiliki aset yang terus berputar di kalangan manusia. Hutang pokoknya sudah lunas, tapi perputaran aset itu, ribanya itu masih terus berputar. Maka Nabi SAW mengakhirinya. Masilatuhu bil Abbas bin Abdul Muttalib. Apa hubungan antara Abbas bin Abdul Muttalib dan Nabi SAW? Al-Abbas ammuh. Abbas itu pamannya Nabi, kerabatnya.
Awalu riba adau ribal Abbas. Katanya Nabi SAW, riba yang pertama saya akhiri, saya sudahi, saya batalkan, itu adalah ribanya Al-Abbas. Hakadal hukum. Katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beginilah hukum. Beginilah harusnya hukum itu tegak. Hakada sultan. Beginilah harusnya sultan, penguasa itu bersikap. Awaluma yabda'u sultanu aqaribahu. Harus yang pertama kali dilakukan oleh para sultan, para penguasa itu dalam menghukumi orang-orang yang salah, itu yang paling didahulukan adalah dari kalangan kerabatnya dahulu. Harusnya seperti ini. Khilafa adatin nasil yaumah. Katanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, berbeda dengan kebiasaan manusia yang ada di masa ini, dari nepotisme, dari relasi kekeluargaan, maka hukum itu bisa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Aqaribu sultan indahum himayah diplomasiyah. Yang ada sekarang, para kerabat, orang-orang dekat dari penguasa itu justru mendapatkan perlindungan diplomasi. Yaf'aluna ma yasha'un. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan sesuka hati mereka. Lakin fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul awwalu riba adha'u min ribana ribal Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, pertama kali yang beliau eksekusi adalah dari kalangan kerabat beliau sendiri. Tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada nepotisme di situ. Hukum Allah tetaplah hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Usamah bin Zaid meminta terjadi kisah pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita, di mana konsekuensi hukumnya adalah ditegakkan hukum had, potong tangan, maka kerabat dari wanita tersebut melobi Usamah bin Zaid. Yang ma'ruf, Usamah bin Zaid ini kesayangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memandang bahwa Usamah bin Zaid ini dekat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disayangi. Maka mereka datang kepada Usamah bin Zaid untuk melakukan pelobian agar Usamah bin Zaid memberikan rekomendasi atau syafaat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggugurkan hukum had, potong tangan. Maka ketika mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pelobian tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam seketika marah. Dikatakan tashfa'una fi haddin min hududillah, apakah kamu mau berusaha untuk melobi pada hukum had dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Ma'adallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menolak, karena itu hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pelobian padanya. Dan kisah ma'ruf bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah itu mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Karena hukum tetaplah hukum. Fa innahu mawdu'un kulluh. Jadi semua riba ini telah diakhiri, telah disudahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat. Ta'kidu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, idza naha an-nas an syai'in jama'a ahlahu wa aqaribahu. Dahulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an apabila melarang manusia dari sesuatu, maka beliau mengumpulkan kaum kerabatnya. Dan beliau berkata, nahaitun nasa an kada wa kada.
aku telah melarang manusia dari ini dan itu. Wa innan nasa yanzuruna ilaikum nadhrat tayri ila lahmi. Dan manusia, orang-orang itu menyorot kalian, melihat kepada kalian dengan pandangan seekor burung kepada buruannya. Maksudnya apa? Ya menyorot terus. Ibaratnya apa? Apa namanya? Apa kalau pesawat tempur itu sudah mengunci targetnya itu? Mengintai. Jadi kalau burung itu kalau sudah mengintai mangsanya sudah dikunci dulu, dia targetnya mau kemana dia akan terkunci. Begitu pula manusia itu melihat kepada sosok kerabat dari orang yang memiliki kekuasaan itu seperti itu, ditunggu celahnya, ditunggu ketergelincirannya, sehingga kemudian dijadikan hujah. Nah, itu saja kerabatnya penguasa itu saja melakukan kok. Nah, seperti itu. Makanya dalam perkara fikih sendiri dikatakan zallatul alim itu mahlakah. Ketergelinciran seorang alim itu tidak sama dengan ketergelinciran seorang biasa, karena ketergelincirannya ini menjadi hujah, menjadi dalih bagi orang-orang di tingkat bawah. Begitu pula dalam permasalahan ini, orang-orang yang dekat dengan penguasa disorot mereka. Wallahi, katanya Umar bin Khattab, la yuballighuni an ahadin minkum annahu fa'alahu la ud'ifanna alaihi al-uqubata. Demi Allah, jangan sampai ada seseorang yang melaporkan tentang kalian bahwa dia melakukan perbuatan yang menyalahi itu tadi, niscaya akan benar-benar aku lipat gandakan hukuman kepada dia. Yu'aqibuhu marrah am marratin, katanya Syekh Al-Utsaimin. Apakah Umar menghukumi mereka akan menghukum mereka dengan sekali hukum atau dua kali atau berlipat ganda? Katanya marratin, bahkan hukumannya dilipat gandakan kepada kerabatnya. Kenapa? Li'anna haula'il aqariba yukhalifuna mustatirina aula idzina biqurbihim minal hakim. Karena mereka, para kerabat penguasa itu, mereka melakukan penyelisihan dalam keadaan mereka bertameng terhadap kedekatan mereka dengan al-hakim, dengan penguasa. Fayakunu hadza al-qurbu minal hakim yujibu an tudha'afa 'alaikum al-'uqubatu. Maka jadilah kedekatan tersebut kepada seorang yang memiliki kekuasaan, konsekuensinya adalah dilipat gandakan padanya uqubah. Bahkan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pentakdiran, istri-istri Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan keji, tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai permisalan saja. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah. Wahai para istri Nabi, siapa saja di antara kalian melakukan perbuatan keji, yudha'af lahal adabu dhi'fain, niscaya akan dilipat gandakan adab bagi dia 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian itu akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, seandainya dalam pentakdiran, seandainya melakukan perbuatan keji, dan mereka tidak mungkin melakukan perbuatan keji, niscaya akan dilipat gandakan ukubah tersebut. Bukan karena mentang-mentang istrinya Nabi, mentang-mentang kerabatnya Nabi, mentang-mentang keturunannya Nabi. Kalau itu benar keturunannya, walaupun itu tidak bisa dipertanggungjawabkan keautentikannya orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Nah, apabila mereka melakukan kesyirikan, ya musyrik. Mereka melakukan kebid'ahan, ya mubtadi'. Mereka melakukan kemaksiatan, ya ahlul ma'asi. Nah, siapapun dia,
Bahkan mungkin bisa jadi adab yang diancamkan kepada mereka itu justru berlipat ganda. Allahu Akbar, katanya Syekh. Wa bidzalika malaku masyariqal ardi wa magharibaha wa danat lahum al-umam. Karena konsep pemerintahan, konsep kekhilafahan yang demikianlah, yang tegas, yang benar-benar mengagungkan hukum Allah, dengan itulah kemudian mereka bisa menaklukkan, menguasai dunia dari penjuru timur sampai penjuru barat. Bahkan dua negara adidaya yang ada di masa itu, Romawi dan Persia, takluk. Wadanat lahum al-umamu, bahkan bangsa-bangsa di masa itu tunduk semua, merendah dan takut kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengagungkan hukum Allah dan menegakkannya. Al-umamu ma yaf'aluna hakadha. Al-qaribu minas sultan laisa alaihi syai'un. Jadi orang-orang yang dekat dengan para penguasa di masa itu, mereka tidak memiliki kuasa sedikit pun, tidak memiliki keistimewaan sedikit pun. Lakin al-ummat al-islamiyata wal khilafat al-islamiyata awwala man yuqamu alaihi tanfidhu hadhihi al-ahkam fi man fi aqaribil hakim. Akan tetapi umat Islamiyah dan kekhilafahan Islamiyah, yaitu yang dimaksud di sini kekhilafahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin, dan mereka-mereka yang memang menegakkan kekhilafahannya itu di atas pondasi syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum selain hukum Allah. Pertama kali yang mereka terapkan itu adalah menerapkan hukum-hukum, menegakkan hukum-hukum. Kepada siapa katanya? Fi aqaribil hakim, justru kepada para kerabat penguasa itu sendiri. Hatta la yuqalu ar-rajulu, hatta la yuqalu ar-rajulu hakama li ajli an yaqiya aqaribahu uqubatadz zalimin. Sehingga mereka menghindarkan diri untuk tuduhan-tuduhan serta dugaan-dugaan untuk menghukumi dengan berat sebelah dalam rangka untuk melindungi kerabatnya. Alhasil anna Allah Subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi wa rahmatihi wa lutfihi ya'rudu taubata 'alal mudnibin. Intinya yang mau dibahas oleh Syekh di sini, pintu taubat atas segala dosa itu senantiasa terbuka dengan kedermawanan, kemuliaan, rahmat Allah dan kasih sayang serta kelembutan Allah. Allah senantiasa menawarkan taubat kepada hamba-hambanya yang pendosa. Salah satunya terhadap permasalahan riba, dikatakan faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu masalaf. Siapa yang telah datang peringatan dari Rabbnya kemudian dia sudahi, dia akhiri, dia bertaubat, falahu masalaf, maka apa yang bagi dirinya apa yang telah lalu Allah ampuni. Nas'alullah an yatuba alaina wa alaikum. Semoga Allah menerima taubat kita semuanya. Wa qala innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dengan kedermawanannya menawarkan, senantiasa menawarkan, membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Buruj dikatakan sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minina wal mu'minat, menfitnah orang-orang mukmin dan mukminat,
Kisah ini berkaitan dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yang menggali parit. Hafaru hufran fil ardi wa adramu fiha niran. Mereka menggali parit, mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan apinya. Wa man kana mu'minun alqauhu finnar. Siapa saja yang beriman kepada Allah, mereka jebloskan, mereka lempar ke dalam api tersebut. Lihat bagaimana ujian yang diterima oleh orang-orang mukmin terdahulu dalam segala keterbatasan mereka, keterbatasan hidup, keterbatasan nikmat hidup. Tentunya di masa itu ya jauh dengan di masa kita yang serba fasilitas, serba mudah. Nah, segala sesuatunya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bisa dibandingkan bagaimana payahnya mereka dahulu menjalani kehidupan dunia. Kita sekarang cari air tinggal buka keran di rumah, keluar air. Nah, mau nyalakan api tinggal ceklek nyala api. Kemudahan-kemudahan yang Allah anugerahkan kepada umat manusia di masa-masa ini. Lihat bagaimana ujian yang menimpa orang-orang terdahulu, orang-orang mukmin terdahulu. Sudah kehidupan mereka di atas segala keterbatasan di zaman itu. Ujian yang menimpa mereka untuk menguji keimanan mereka pun dahsyat sekali. Allah firmankan di surat Al-Buruj, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka memasukkan orang-orang mukmin ke dalam api. Mereka melihat, mereka pertontonkan, mereka saksikan. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak dibakar kecuali hanya karena sebab mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dipertaruhkan keimanan mereka dengan nyawa. Yaqulullahu azza wa jalla, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat ya'rudu 'alaihim at-taubah wa hum yuhriquna awliya'ahu. Lihat bagaimana tekstual ayat ini. Allah menawarkan pintu taubat kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah berbuat keji dengan membakar wali-wali Allah dari orang-orang mukmin. Lakin azza wa jal yuhibbut tawabin, tapi Allah Subhanahu wa taala itu cinta dengan orang-orang yang bertaubat dari kekejian, dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Naam. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah senantiasa menerima taubat. Kemudian Allah katakan tsumma lam yatubu. Orang-orang yang menguji orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Kemudian diakhiri ayat tersebut Allah katakan tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Berarti kan mafhumnya Allah menawarkan untuk bertaubat. Silakan kalau kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah ampunan. Tsumma lam yatubu, tapi mereka tidak bertaubat, falahum adabu jahannam walahum adzabul hariq, maka bagi mereka adab jahannam dan bagi mereka adab yang membakar. Mafhumnya seandainya mereka tsumma yatubu, maka falahum maghfirah. Padahal dosa yang mereka lakukan itu dahsyat sekali, keji, membantai kaum mukminin dengan cara membakarnya. Tapi yang jadi titik pembahasan di sini, lihat bagaimana Allah dengan kedermawanannya, seberapa besar pun dosa yang dilakukan hambanya tetap menawarkan taubat. Yaqulu azza wa jalla, faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Begitu pula dalam permasalahan riba, Allah selalu menerima taubat orang-orang yang mengakhiri riba. Bahkan Allah ampuni, Allah maafkan apa yang telah berlalu, apa yang telah dia raih dari keuntungan riba yang telah lalu, itu sudah falahu masalah, itu bagi dia tidak diperintahkan untuk membakar semua asetnya, misalkan kembali ke titik nol karena tercampur padanya halal dan haram, misalkan sudah
semua dibakar, semua dimusnahkan. Tidak. Allah katakan falahu masalaf wa amruhu ilallah, urusan dia nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak bertaubat, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi siapa yang coba-coba untuk mengulang, bersikeras dia dalam dosa tersebut, maka mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kekekalan di sini memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, kekekalan abadi, bermakna mereka kufur. Bagaimana mereka kufur? Karena mereka melakukan dosa riba tersebut istihlalan, karena mereka menghalalkan i'tiqadiyan, sebuah perkara yang itu haram, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini itu halal, padahal jelas bahwa itu adalah haram. Perkara yang jelas di dalam syariat akan keharamannya, kemudian dia bersikukuh untuk menganggapnya, meyakininya sebagai sesuatu yang halal, maka kufur, keluar dari Islam, murtad. Kenapa? Karena dia teranggap mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan riba, Allah haramkan zina, Allah haramkan khamar, Allah haramkan membunuh. Kemudian dia halalkan itu semua meskipun tidak dia lakukan. Karena masalahnya adalah masalah i'tiqad, akidah. Dia halalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan itu adalah suatu perkara yang diketahui dalam agama secara darurat. Wa man ada, siapa yang mengulang tetap bersikukuh di atas dosa tersebut, bersikukuh di atas dosa riba dalam keadaan dia halalkan penghalalan yang sifatnya i'tiqadiyan, keyakinan bahwasanya itu halal. Karena penghalalan itu ada dua, istihlal i'tiqadi, penghalalan yang didasari karena keyakinan, wastihlal amali, dan istihlal amali, penghalalan dalam wujud amalan. Dari sisi apa? Dia tidak menghalalkan secara keyakinannya dia, tapi perbuatan dia melakukan apa yang diharamkan dalam keadaan dia tahu bahwa itu haram. Perbuatan tersebut dijatuhkan atau diposisikan pelakunya itu seakan-akan dia menghalalkan. Namanya istihlal amali. Istihlal i'tiqadi ini dilakukan atau tidak dilakukan kufrun akbar. Naam. Karena berkaitan dengan keyakinan i'tiqadian. Adapun istihlal amali, maka ada rincian padanya. Ada sebagian amalan-amalan yang apabila dilakukan konsekuensinya murtad, keluar dari Islam. Ada amalan-amalan yang apabila dilakukan konsekuensinya hanya maksiat, dosa besar. Makanya datang dalam sebuah hadis akan ada dari umatku ini mereka yang yastahilluna al-hir wal ma'azif. Akan ada dari umatku ini orang-orang yang menghalalkan musik, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, menghalalkan zina. Istihlal menghalalkan di sini istihlal amali. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan tersebut, tapi dinamakan dalam hadis menghalalkan. Kenapa? Karena perbuatan dia dalam melakukan hal tersebut seakan-akan diposisikan dia sedang menghalalkan. Pelakunya terjatuh dalam maksiat. Tapi jika didasari istihlal penghalalan di situ diyakini halalnya, dan dia termasuk perkara yang maklum, diketahui dalam permasalahan agama ini secara darurat. Contohnya zina. Ada orang Islam yang tidak tahu kalau zina itu haram. Khamar misalkan haram, khinzir, babi itu haram. Ini perkara-perkara yang darurat untuk diketahui dalam syariat Islam oleh orang-orang yang menisbatkan diri ke dalam Islam, terutama jika dia hidup di masyarakat, di wilayah kaum muslimin. Mustahil atau dalam artian tidak tergambarkan untuk kemudian dia tidak tahu hukumnya.
Naam. Ini istihlal. Istihlal ada dua tadi. Istihlal i'tiqadi, pelakunya apa? Kufur akbar. Naam. Dan istihlal amali. Istihlal amali ada rincian. Ada amalan-amalan yang apabila dilakukan konsekuensinya hanya dosa besar dengan syarat dia yakin itu haram. Orang berzina, naam, ya dia tahu bahwa zina itu haram, tapi karena hawa nafsunya lebih condong, terjatuh dia pada dosa tersebut, wal'iyadu billah, maka dia termasuk fasik, terjatuh dalam dosa besar. Tapi di sana ada bentuk amalan-amalan yang meskipun tidak didasari adanya istihlal i'tiqadi, penghalalan secara akidah, tapi pelakunya murtad, keluar dari Islam. Contohnya misalkan, contohnya apa Syarul? Siapa bisa kasih contoh? Bino, paham pertanyaan Nana? Bapak, contohnya mencela Allah dan Rasulnya, amalan atau bukan? Amalan. Dia kata, kenapa kamu mencela Allah dan Rasulnya? Ya saya bercanda saja, main-main saja, saya tidak yakini. Naam. Ketidakadaan istihlal i'tiqadi, keyakinan dalam hati, naam, ini tetap melazimkan pelakunya itu kufur akbar, murtad, keluar dari Islam, menyembelih, mempersembahkan sesembelihan, sesajen kepada mayat-mayat, kepada orang-orang yang sudah mati. Dia injak Al-Quran, dia nistakan Al-Quran. Naam, ini semua amali, walaupun dia berhujah tidak didasari adanya keyakinan. Naam, begitu. Jadi permasalahan faman jaa tayyib, permasalahan wa man ada faulaika ashabun nar, siapa yang masih bersikukuh dan dia tetap melakukan riba, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kekekalan di sini memiliki dua sudut pandang. Yang pertama kekekalan yang abadi, berarti dibawa kepada pemahaman istihlal i'tiqad, berkaitan dengan akidah, keyakinan. Atau khalidun di sini kekal yang tidak abadi, maknanya adalah berada di dalam azab neraka, wal iyadu billah, dalam waktu yang lama. Naam. Hadhihi uqubatuhum fil akhirati, amma uqubatuhum fid dunya yamhaqullahu riba. Yatlafuhu lakin at-talafa naw'an. Jadi pelaku dosa besar itu dia punya dua iqab. Yang pertama konsekuensi hukum di akhirat, yaitu neraka, azab, wal'iyadu billah. Dan konsekuensi ancaman hukum di dunia, yamhaqullahu riba, Allah hilangkan keberkahannya, dan Allah buat dia bangkrut. Bagaimana konsepnya? Nau'an, konsepnya ada dua jenis. Talaf hissi, kemusnahan, kebangkrutan yang hissi, yang nyata, dapat dirasakan dengan panca indera, dapat terlihat. Contohnya apa? Ka'an yusallatu ala malihi afatu nafsih, seperti Allah uji dia dengan sakit, dia banting tulang. Naam, dia banting tulang sejak masa mudanya, dia halalkan segala cara, memperkaya diri, mengumpulkan harta, dia tidak peduli halal dan haramnya. Naam. Tapi jika Allah kehendaki, jika harta itu tidak barokah, subhanallah, Allah uji dengan sakit dia, misalkan, sehingga di akhir hayatnya dia sibukkan diri hanya untuk berobat sampai hartanya itu habis. Wa yahtaju ila dawain wa mu'alajat, dia butuh untuk berobat ini, berobat itu, operasi ini, operasi itu, habis lama-lamanya hartanya satu persatu, hilang barokah. Makanan atau rezeki yang masuk kepada dia, jika tidak berbarokah, Allah hilangkan keberkahan padanya. Bisa jadi penyakit yang dia makan, bisa jadi anaknya sakit, naam, bisa jadi keluarganya sakit,
ditimpa musibah ini dan musibah itu, ini kehilangan berkah yang sifatnya nyata. Au yumridu aslahu au yusraf au yahtariq au yuhtaraq. Hadhihi uqubatud dunya. Atau misalkan terbakar rumahnya, atau barangnya hilang, atau kecurian, atau dia subhanallah dia hambur-hamburkan harta itu pada perkara yang justru menyebabkan dirinya mendapatkan permasalahan besar nanti di persidangan hari akhir, karena akan dipertanggungjawabkan segalanya. Inilah hukuman dunia. Yamhaqullahu riba. Allah hilangkan keberkahan itu dari riba. Ini uqubah hissiyah, bentuk hukuman yang nyata, yang mungkin tidak disadari tapi nyata. Keberkahan itu hilang dengan perkara-perkara tersebut. Naam. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.